Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Masuk edisi ke-177 Minggu 11 Februari 2024, kita episodenya podcast ya. Dan hari ini untuk episode podcast kita kehadiran wartawan senior Sumatera Selatan, dia adalah Bapak Muhammad Nasir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penonton Desa SN, saya biasanya menyapa Pak Nasir dengan panggilan Kak ya. Jadi sore hari ini saya panggil Kak aja ya, Kak Nasir ya. Iya, Agus. Dan Kak Nasir ini selain berprofesi sebagai wartawan, dia juga berprofesi sebagai seorang dosen ya, di Universitas PGRI Kak ya. Dan juga kesehariannya juga sering menulis dan juga seorang seniman Kak ya, benar ya? Mungkin karena itu sering disebut dengan namanya Nasir DWP. Jadi dosen, wartawan, penulis. Nah, oke penonton SN, sore ini kita akan bincang tentang PES ya, karena kebetulan kita baru saja memperingati Hari PES Nasional Kak ya, yang ke berapa nih Kak? 78. Yang ke-78. Saya sengaja mengundang 9 Februari ya. 9 Februari untuk tahun ini, tahun 2024 ya. Saya sengaja mengajak Kak Nasir berbincang tentang PES ya di Sumatera Selatan. Kalau menurut pandangan Kak Nasir, bagaimana kondisi PES di Sumsel saat ini? Ya, sebenarnya memang pers itu bagian dari bagaimana kita hidup bernegara, berdemokrasi ya. Karena memang dalam teori ini kan, dalam tes politika itu pers itu salah satu pilar dari 3 pilar itu. Ya, jadi memang peran pers itu sangat menentukan, dan ini kan terbukti dari dalam sejarahnya pun, sebelum kita merdeka sampai kita merdeka, kemudian Orde Baru, Orde Lama dulu ya, Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi, pasca reformasi, memang peran-peran pembangunan itu juga tidak lepas dari peran pers, karena salah satu fungsi hakiki pers itu adalah kontrol sosial, dan di kontrol sosial inilah mungkin yang membuat dia cukup strategis perannya ya. Walaupun memang peran lain juga banyak, informasi, pendidikan, hiburan itu kan. Dan semua juga bermuara kepada bagaimana pers itu berperan dalam pembangunan, kira-kira seperti itu. Kalau di Sumsel sendiri Kak ya, perkembangan PES-nya gimana sekarang Kak? Saya kira tidak juga lepas dari perkembangan di tingkat nasional ya. Apalagi pertumbuhan dulu kan kita mulai dari ada media cetak, media elektronik, radio, televisi, itu pun juga tumbuh di daerah kita di Sumsel. Media-media lokal itu kan tumbuh dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai saat ini ketika IPTEK itu juga berperan, konvergensi media, sehingga media itu bukan hanya dia cetak saja atau elektronik saja atau daring saja, tapi dia bagaimana sebuah media itu berperan menggabungkan berbagai ragam jenis media tadi dalam satu rangkuman gitu. Satu klik itu kan begitu orang mengklik di daring itu kan dia bisa semua. Kalau dulu kan misalnya di televisi itu kan, kalau di salah satu televisi misalnya di Indosiar atau apa, liputan 6 SCTV misalnya kan, kita kalau mau nonton TV ya harus pada saat acara itu kita ada di depan televisi. Ya, kalau sekarang ini kan kalau misalnya jam 6 lewat jam 7 kita masih bisa berselancar di media daring, karena mereka juga menyediakan pemberitaan itu di daring. Ya. Begitu juga di radio, begitu juga di media cetak. Pertandingan bola kan Nasir ya, mungkin karena kita tidak sempat menyaksikan secara live langsung. Ada di YouTube-nya ya. Ada di YouTube-nya juga. Mungkin potongan-potongannya ada di Instagram dan sebagainya ya, Kak Nasir ya. Nah, khusus perkembangan media online ya, kita kecilkan di Sumsel Pak Nasir ya. Bagaimana Pak Nasir melihatnya saat ini media online? Kalau media online ya tumbuhnya juga ini seperti jamur ya. Seperti jamur di musim hanya hujan media online ya. Sebenarnya ketika pasca reformasi media itu tumbuhnya seperti jamur, bukan hanya online, cetak, kemudian televisi, tapi memang kemudian dia disaring oleh seleksi alam. Mereka yang bertahan, mereka yang tumbuh bisa membuatkan iklan, mendapatkan ADP, bisa membayar gaji karyawannya, kemudian oplahnya juga meningkat kan. Kalau penonton televisi juga bisa bertambah ya, mereka itu yang bisa lolos seleksi. Dan kita lihat itu kan dalam hitungan jari semua media-media yang ada itu, walaupun sempat tumbuh seperti jamur, tapi yang bisa bertahan seleksi ya, itu hanya itu saja. Apakah itu nasional, begitu juga di daerah.
ini mungkin ada kaitannya dengan senjakala media ya. Senjakala media cetak. Senjakala media cetak. Ya. Kalau Pak Nasir sendiri melihatnya bagaimana senjakala media cetak ini? Senjakala media cetak kan sudah diprediksi sejak dahulu memang, dan memang itu harus diantisipasi. Nah, berbagai orang-orang media juga barangkali sudah melakukan penetrasi itu ya, mengantisipasi seperti juga Suara Nusantara melalui koran SN juga sudah melakukan penetrasi, antisipasi, sehingga mau tidak mau ya harus dihadapi. Ya, karena biaya cetak tinggi, harga kertas meningkat, kemudian juga pembacanya juga sekarang ini semakin tidak menurun, hanya membaca cetak, bukan berarti literasinya menurun, tapi memang berpindah memang sekarang ini. Mereka itu kan kemudahan akses ya, langsung banyak di gadget itu kan, di smartphone, kemudian ada di tangan itu kira-kira. Dengan satu genggaman bisa mengklik semua informasi ya, Pak Nasir ya. Media mainstream juga media sosial. Oke, Pak Nasir, sebelum kita lanjut ngobrol tentang PES ya di Sumsel, kita baru saja mengikuti Konvenprop ya, dengan terpilihnya Bapak Kurnaidi ya, sebagai Ketua PWI Sumsel ya. Mungkin Pak Nasir ada yang mau disampaikan? Ya. Ini kan beliau itu juga kan sebenarnya kan fenomenal juga ya. Dari beberapa pemilihan Konvenprop ini ternyata baru kali ini ada yang dari calon daerah itu kemudian bisa unggul dan mengalahkan calon-calon yang ada di ibu kota provinsi. Ya, Om Agus ini, kemudian Mas Hadi, kemudian Dewi Tri Kartini kan sosok-sosok wartawan yang memang tumbuh tinggalnya di Kota Palembang, tapi justru yang bisa sebagai pemenang itu ya dari daerah. Dan sepertinya kemarin juga hadiah khusus bagi Kurnaidi, karena ternyata pada hari pemilihan tanggal 2 Februari itu juga hari ulang tahunnya ternyata. Hari ulang tahunnya. Begitu kita juga melihat hasil penghitungan selesai itu kan, pimpinan sidang John Hari dan Bapak Sopwan, Anwar Soswan, kemudian Ida Sahrul, ya itu juga bersama peserta menjanjikan lagi sebenarnya hadiah yang cukup memang khusus barangkali ya. Khusus ya. Kurnaidi. Hadiah khusus Bapak untuk Kurnaidi. Selamat ulang tahun ya Pak Kurnaidi ya. Walaupun telat ya. Nah, sebenarnya kan fenomena ini juga bukan hanya di PWI ya. Di pemerintahan di gubernur provinsi pun sejak dari zaman Pak Rosihan itu rata-rata itu gubernur itu dikalahkan oleh bupati. Pak Rosihan itu dikalahkan oleh Pak Sailal, sebelumnya bupati. Pak Sailal pun dikalahkan oleh Pak Alek, sebelumnya juga bupati. Pak Alek pun ketika dua periode itu penggantinya juga adalah bupati. Memang sepertinya memang seperti itu ya barangkali garisnya ya. Garisnya ya. Fenomena di daerah ya. Fenomena daerah, dan di PPI juga barangkali juga mengikuti itu. Dan kedepannya jangan nanti yang pengganti Pak Kurnaidi pun kalau dia mungkin 2 periode setelah itu mungkin juga dari orang daerah. Orang daerah ya. Dan kita doakan semoga lancar ya, melaksanakan tugas dan amanahnya. Oke, penonton Lesa SN, lanjut lagi kita membahas di wilayah Konvenprop ya. Mungkin Pak Nasir ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kalau Konvenprop ini sendiri kan sebenarnya bukan hanya memilih ketua PWI ya, tapi juga memilih ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumatera Selatan. Dan kali ini terpilih abang kita itu KOK ya, Priyadi, yang sebelumnya juga menjadi ketua PWI Sumsel 2 periode. 2 periode ya. Dan di periode kemarin dia juga pengurus pusat. Pernah jadi wakil ketua bidang pembelaan wartawan ya. Saya ucapkan selamat dulu ya, selamat untuk KOK ya. Selamat bertugas untuk jadi ketua DKP ya Kak Nasir. Oke, lanjut Pak Nasir. Jadi bukan hanya ketua harian ya, tapi juga ketua DKP ini sebenarnya ada pasangan yang memang menjaga dan berusaha nanti akan meningkatkan marwah wartawan khususnya di Sumsel. Dan kita berharap di tangan Kurnaidi ini, tangan dingin itu bisa seperti disampaikan visi dan misinya itu, ya bisa membawa meningkatkan martabat wartawan Sumsel, kemudian bisa mengadakan yang tadinya sekretariat itu masih sifatnya kita bukan milik sendiri, diperjuangkan menjadi milik. Sebenarnya itu pun sebenarnya permanen lah ya. Permanen itu sudah di periode KOK dulu ya. Tapi kemudian ternyata sampai saat ini dijadikan digunakan oleh Bawaslu. Nah, barangkali ini yang harus dipertegas oleh Kurnaidi sebagai ketua, bagaimana dicari sebenarnya titik temunya itu, bagaimana sih bisa kok yang pengadaannya peruntukannya untuk PWI tiba-tiba kemudian beralih kepada
Bawaslu. Iya ya, dicari itu ya. PR barangkali ya. Selain PR pengurusan ya. Pengurusan ini kan ketika hasil sudah ditentukan kemarin di bawah pengarahan Ketua PWI Pusat Bang Hendri CH Bangun juga sudah ditetapkan formaturnya kan. Ada 4 formatur, ketua terpilih, ketua DKP terpilih, John Heri, mewakili dari ketua terpilih, kemudian dari PWI Bang Pusat, Irmanto, wakil ketua bidang organisasi. Barangkali ini juga saya pikir juga barangkali sudah disusun kepengurusannya kan, tinggal barangkali mengumumkan ya. Mengumumkan. Kita tunggu ya di tangan informasinya ketua kan pas ke HPN. Di ketua PWI terpilih ya. Kita tunggu informasinya ya. Dan ngomong-ngomong tentang pemilihan ketua PWI Kak ya. Itu ternyata masyarakat Sumsel itu cukup mengamati ya. Karena beberapa kali saya hadir di komunitas warga itu banyak yang menanyakan keseruan tentang pemilihan ketua PWI. Seru ya Pak Agus ya? Karena sempat viral itu katanya viral, di medsos ya? Di medsos ya. Bukan rusuh sih, ada sedikit panas barangkali. Biasa dalam organisasi Kak ya. Biasa dalam organisasi dan akhirnya bisa diselesaikan gitu kan. Diselesaikan baik dan akhirnya terpilih ketua PWI terpilih Bung Kurnaidi dan ketua DKP KOK. Selamat bertugas ya untuk kedua. Sementara ketua PWI sebelumnya itu kan tidak mencalon lagi ya. Dr. Firdaus Komar ternyata sekarang dia menjadi direktur UKW. Barangkali memang sudah ada jalannya semua ya. Dan kita ucapkan selamat bertugas juga untuk Kak Firdaus Komar ya, di direktur UKW, semoga karirnya semakin lancar. Dan bagi kandidat yang kemarin mencalon barangkali pasca pemilihan ini ya kalau bisa bersatu merapat karena semuanya kan tujuannya adalah untuk membangun PWI. Siapapun yang jadi, apakah kemudian yang tidak terpilih jadi sebenarnya mereka juga akan membangun PWI Sumsel. Bagian dari PWI Sumsel ya. PWI Sumsel. Dan saya juga diskusi sebelum pemilihan itu rata-rata itu mereka teman-teman saya itu menjaga marwah PWI sebagai payung organisasi kita sama-sama. Apalagi kandidat ini kan rata-rata umumnya orang yang memang punya potensi ya. Apalagi beberapa potensi disatukan akan membuat PWI kan semakin lebih kuat ya. Oke, kita tunggu saja ya Kak Nasir ya. Oke, penonton Lesa SN, lanjut lagi kita podcast ya bersama Kak Nasir ya. Kak Nasir, sebentar lagi kita kan akan ada Pilpres ya. 14 dan Pileg ya. Pileg ya. Untuk Pilpres sebentar lagi ya, 14 Februari sama ya. Dan kita kalau nggak salah masuki masa tenang ya sekarang ya. Dan mungkin karena kita ngobrolnya masih seputar PES dalam rangka HPN, mungkin Kak Nasir bisa melihat bagaimana peran PES di Sumsel dalam melaksanakan tugasnya di Pilpres dan Pileg. Silakan Pak. Ya, jadi memang peran media itu sebenarnya memang sangat strategis dalam pelaksanaan pemilu ini ya, Pilpres dan Pileg, karena memang perlu pengawasan ya, walaupun sudah ada Bawaslu, ada KPU pelaksana dan juga banyak bagian-bagian lagi juga melakukan pengawasan, tapi tentunya pengawasan dilakukan oleh media itu ya memang pengawasan yang diharapkan oleh semua pihak. Saya mau tanya tentang peran media cetak dan online dengan medsos terkait Pilpres ini. Mungkin Pak Nasir bisa menceritakan. Ya, kalau di era sekarang ini kan memang media mainstream itu bukan satu-satunya media informasi yang bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat, karena masyarakat kan sudah punya banyak pilihan. Ada medsos dengan beragam variannya itu ya kan, ada TikTok, ada Snack, ada YouTube, ada Facebook, ada banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Dan media pun juga menggunakan ranah-ranah medsos itu sendiri. Jadi tidak ada media satupun yang tidak menggunakan medsos sebagai ranah informasinya. Jadi barangkali memang ya masyarakat sebenarnya sangat positif, masyarakat banyak pilihan. Tinggal bagaimana sebenarnya media mainstream itu sendiri menempatkan diri sehingga mereka tidak tertinggal. Kalau mereka tidak penetrasi, tidak mengantisipasi, barangkali pada satu titik akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oke. Karena penonton Lensa SN, karena Pak Nasir menjadi tamu di Lensa SN ya, yang kebetulan kita ada Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Kita minta pendapat Pak Nasir ya tentang Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, karena kebetulan tahun ini kita berusia yang keberapa nih tim kreatif? Ke-15 tahun ya? 15 tahun. Berusia ke-15 tahun ya. Sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Mungkin Pak Nasir ada pendapat khusus ya. Kebetulan ada
wartawan senior. Silakan Pak Nasir. Jadi memang Suara Nusantara ini kan tumbuh ketika medsos belum begitu marak ya. Media online juga belum waktu belum itu, begitu marak, media online juga belum begitu, sampai kemudian sekarang ini ternyata atau juga melewati masa senjakala media cetak juga bisa dilewati, di mana orang tadinya khawatir media cetak tidak akan dibaca orang lagi, ternyata masih bisa bertahan dengan oplah yang barangkali mungkin agak sedikit tergerus barangkali ya, tidak bisa dimungkiri ya. Iya benar itu ya. Tetapi dari pendapatan barangkali juga bisa tetap menghidupi. Dan ini sebenarnya tantangan yang cukup berat, bukan hanya dari era Nusantara tapi juga media-media lain ya. Dan di era ketika medsos ini juga menjadi pilihan oleh masyarakat di antara media-media mainstream, koran Suara Nusantara pun juga masih bisa bertahan dan menempatkan koran SN-nya ya. Dan saya pantau berita-beritanya juga cukup tajam ya, terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, bukan korupsi ya, pemberantasan dan penegakan kasus-kasus korupsi di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan. Bahkan menjelang Pilpres dan Pileg ini ternyata juga tidak membatasi Suara Nusantara untuk terus memberitakan, karena sidang-sidangnya juga terus berlanjut kemarin, kasus-kasus korupsi yang ada di Sumsel ini, kasus-kasus cukup besar itu ya. Iya. Penonton Lesa SN, kita lanjut lagi podcast bersama Kak Nasir ya, masih bincang tentang PES di Sumsel. Kak Nasir, Sumsel sendiri pernah mencatatkan sejarah untuk berbagai kegiatan PES di Indonesia ya. Mungkin Pak Nasir bisa menceritakannya, silakan. Di era kepemimpinan Margiono ya. Ketika itu Presiden SBY dan di Sumsel itu Gubernur Pak Alek Nurdin melahirkan Piagam Palembang. Kemudian ketika itu juga lahirlah SJI, Sekolah Jurnalis Indonesia. Dan informasinya juga mulai tahun ini itu akan ditumbuhkan di setiap provinsi SJI ya kan, artinya cikal bakalnya ya ketika di era SBY itu. Waktu itu HPN di Palembang HPN di Palembang, Piagam, dengan lahirnya Piagam Palembang. Dan tentunya peran-peran wartawan-wartawan senior juga selama ini juga tidak mungkin bisa sangat besar lupakan, sangat besar. Mulai dari almarhum Pak Ismail Jalili, almarhum Asdid Abdullah, kemudian almarhum Kurnati Abdullah, kemudian di era kepemimpinan PWI bahkan Pak Ismail Jalili almarhum ada sekolah Stisipul Chandra di Muka ya, memberikan beasiswa untuk wartawan ya. Oke, lanjut Pak Nasir. Kemudian kepemimpinan Okta Priadi, kemudian sampai ke Firdaus Komar. Itu kalau di PWI, tetapi juga kan bukan, kita tidak hanya bicara PWI, kalau kita bicara organisasi wartawan. Ada IJTI juga ada berperan di Sumsel, ada Pewarta Foto Indonesia juga ada. AJI juga demikian. Artinya memang beberapa organisasi wartawan ini yang sudah terverifikasi dan juga barangkali yang belum terverifikasi bersinergi dan berkolaborasi membangun bagaimana meningkatkan martabat wartawan. Oke ya. Dan di Sumsel sendiri banyak sekali wartawan yang menulis buku ya. Iya. Ada Mas Pril. Ada Mas Pril Aries ya. Assalamualaikum Bang Mas Pril ya. Ada Haja Ida Sahrul. Ya, Assalamualaikum Ida, pernah jadi tokoh biografi. Pernah jadi tamu podcast juga ya. Ya. Kemudian ada Bang Lubis. Bang Lubis ya, rutin juga membuat buku ya. Tokoh-tokoh pejabat ini spesialisnya ya. Dan memang ada yang cukup kritis juga. Siapa Uda itu? Abdal. Bos Abdal. kita di Transparan dulu itu. Iya, ini saya pernah menjadi pimpinan saya di koran Transparan ya. Dan juga seperti Mahmud, Nur Seri, Dibitri Kartini, kemudian Mas Hadi, Mbak Weni, itu juga tokoh-tokoh Sumsel. Dan juga kita tidak bisa lupakan misalnya ada John Harry, ada Pak Haji Saripudin Basri ya. Di Ogan Ilir ya, nun jauh di sana. Assalamualaikum Pak Haji ya. Dan juga banyak lagi yang tentunya banyak kalau lagi kita ya. sebutkan ya cukup begitu banyak ya tokoh-tokoh PES di Sumsel yang berkiprah ya. Setiap hari dengan karya-karyanya, dengan kiprahnya ya, dengan banyak argumen-argumen ya, pendapat-pendapat yang mungkin sangat mempengaruhi ya demokrasi PES. Karena ya. Itulah peran media. Media ya. Menulis, membuat berita bergambar, ada video, ada suara, dan itu juga akan membentuk opini masyarakat. Setelah Kak Nasir sebutkan beberapa nama tadi, saya baru terbayang. Saya pernah bergaul dengan beberapa senior itu ya. Semoga kita selalu sehat ya. Dan berkiprah di dunia PES Sumsel ini ya. Dan juga koran SN akan semakin maju ya. Amin. Terima kasih doanya ya.
Penonton Lensa SN, masih kita ngobrol seputar PES di Sumsel ya, Kak Nasir. Kita di Sumsel sendiri itu banyak sekali media-media ya, media cetak, online ya, yang terus berkembang ya. Mungkin Kak Nasir bisa mengulas sedikit atau menceritakan beberapa media yang tumbuh di Sumsel dan berkembang yang sampai saat ini. Ya. Yang sempat bertumbuh, baik mungkin itu yang bergrup ya. Bergrup maupun yang independen ya. Express Group dan kawan-kawan, Surujaya Pos, kemudian Agung Pos kalau di daerah. Iya, punya Kak Saripudin Basri nih ya. Assalamualaikum Kak Haji. Kalau dulu ada Suara Rakyat Semesta. Itu punya Pak Asdid ya. Pak Asdid Abdullah. Semuanya juga berperan dalam perkembangan media dan koran-koran itu melahirkan wartawan-wartawan yang punya peran yang sangat besar ya. Iya, termasuk ada Transparan dulu yang memang milik orang lokal ya. Iya. Ada pemimpin redaksinya Pak Abdal ya. Pak Abdal. Oh, itu banyak sekali melahirkan wartawan-wartawan itu ya. Sampai sekarang itu alumni Transparan ada itu ya. Termasuk nanti teman kita tuh yang senior itu Pak Saril Pauji. Pak Saril Pauji ya. Pak Helmi Apri. Oh iya. Dengan gradasinya. Ada media-media mingguan lainnya ya. Mingguan lainnya. Jadi memang ada harian, ada mingguan, dicetak dengan ada tabloid barangkali. Kemudian baru tumbuh di era ini ada media online. Media online ya. Oke Kak Nasirnya, selain yang disebut Kak Nasir tadi, masih banyak sekali media-media yang tumbuh di Sumatera Selatan ya. Saya bisa sebut mungkin ada Central Post, dulu ada Palembang Today ya, pemimpin redaksinya adalah Kak Oka, kemudian ada Jembatan Informasi ya, pemimpin redaksinya adalah Kak John Harry, kemudian di era online ada Detik Sumsel ya, kemudian ada juga Ketik Pos ya, yang dikomandani Pak Nasir sama Kak Ujang ya, kemudian di grup Jawa Pos atau Sumek Group itu ada Palembang Pos, ada Palembang Express, ada Radar Palembang, dan di daerah masih banyak sekali ya. Yang radio juga banyak swasta. Nah, radio juga banyak ya. Kalau kita Smart sebutkan satu El Sinta, Sriwijaya. Kemudian TV juga ada. Televisi juga ada, Pal TV, ada Sriwijaya TV, semuanya memang ya tumbuh dan berkembang di wilayah Sumsel. Iya, kalau kita sebutkan satu persatu masih banyak sekali ya. Dan mungkin kalau kita sebutkan juga untuk medsos makin banyak lagi nih ya. Karena medsos sudah menjadi bagian dari media di Sumatera Selatan. Oke, penonton Lensa SN, itu obrolan tentang PES di Sumsel bersama Kak Nasir. Sangat menarik ya. Masih banyak yang kita obrolkan nanti ya di luar obrolan podcast ini Pak Nasir ya. Penonton Lensa SN teruslah memberikan masukan positif untuk YouTube Lensa SN agar kami dapat terus memberikan informasi-informasi yang menarik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.